kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI, terima kasih. Ya, baru saja Anda menyaksikan ini dari informasi yang kami dapatkan dari kantor Menko Polhukam. Pernyataan tadi diberikan oleh Panglima Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, didampingi oleh Kapolri Tito Karnavian, dan kita bergabung lagi. Tampaknya ada pernyataan lain dari Panglima. Bapak Panglima dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan apa himbauan Bapak berdua kepada aparat yang bertugas di lapangan, Pak? Terima kasih. Baik, yang pertama tadi saya sampaikan Bapak Panglima, kita semua sudah melihat dengan mata kepala kita dan sekaligus juga melalui media massa bahwa proses pemungutan suara tanggal 17 April 2019 itu berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Dan ini pemilu 2019 ini, 17 April, salah satu merupakan pemilu yang paling kompleks karena adanya pileg dan pilpres secara serempak, dan salah satu pemilu yang paling kompleks di dunia, melibatkan hampir 170 atau 180% dari 192 juta suara. Itu adalah salah satu pemilihan terbesar di dunia dilaksanakan dalam one day, satu hari. Dan itu kita laksanakan sukses. Ini semua terjadi karena kerjasama yang sangat baik dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, aparat keamanan TNI Polri, para pemilih, peserta pemilu, dan lain-lain. Nah, ini saya kira fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Bahwa 17 April kita lihat tidak ada kejadian signifikan. Hanya ada beberapa 3 masalah kecil yang tidak signifikan, yaitu peristiwa penganiayaan terhadap seorang anggota KPPS atau ketua KPPS di wilayah Sumatera Selatan dengan anggota Linmas yang jaga karena rebutan kunci kotak suara. Yang kedua adalah peristiwa di Sampang karena adanya rebutan mandat saksi sampai ada yang terluka ya, dari saksi dari satu partai politik. Yang ketiga adalah ada yang melarikan kotak suara satu ya di daerah Sampang juga, motifnya uang juga, tapi semua sudah kita tangani. Beberapa wilayah ada yang ditunda tapi tidak signifikan karena surat suara yang rusak, kemudian ada yang suara yang terlambat, ada yang tertukar karena DPD yang satu kabupaten pindah ke yang lain, tapi ini sudah diselesaikan tingkat lokal. Yang belum memang ada 2 daerah yang kita berikan atensi, yaitu di Kepulauan Banggai karena mereka habis gempa, tapi sudah dilaksanakan rapat tadi malam melibatkan KPU, Bawaslu, dan Forkompinda. 7 kecamatan akan diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah di Papua, yaitu di Tolikara. Kemudian ada beberapa distrik yang belum masuk surat suaranya. Yahukimo juga demikian. Dan di Intan Jaya, problem yang paling utama adalah problem cuaca. Kita tahu daerah gunung ya, itu semua tergantung penerbangan. Kalau cuacanya tidak baik, ya susah mendarat. Otomatis kotak suaranya terlambat dibicarakan dengan panitia pemilu dan pengawasnya. Ini saya kira semua berjalan dengan baik dan lancar. Kalau mungkin ada hal-hal yang keberatan atau ada yang mengklaim adanya hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum, maka tentu kami dari Polri TNI menghimbau
gunakan mekanisme konstitusional, yaitu aturan hukum yang berlaku. Kalau yang melakukan pelanggaran adalah peserta pemilu, maka ada Bawaslu. Laporkan ke Bawaslu sesuai tingkatan yang ada. Kemudian kalau yang melanggar itulah panitia pemilu, ada DKPP, Dewan Kehormatan. Kalau diduga ada pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis dan masif, ada mekanisme Mahkamah Konstitusi. Namun kalau ada langkah-langkah di luar langkah-langkah hukum, apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan mengganggu stabilitas keamanan ketertiban masyarakat, ya, maka Polri dan TNI kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima, rekan-rekan dari Bapak Kasat, Kasal, Kasau, kami sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolerir. Jadi saya menghimbau kepada pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi, baik mobilisasi merayakan kemenangan misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan. Ini kemarin juga ada di HI, kita bubarkan. Dari dua pasangan ada yang melakukan kegiatan mobilisasi, dua-duanya kita bubarkan. Dan saya sudah merintahkan kepada seluruh Kapolda juga melakukan langkah yang sama. Jadi kita hargai proses yang ada. Hitungan yang paling utama bagi kita adalah pada saat KPU memberikan pernyataan resmi. Sambil di tengah itu tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi dan lain-lain. Apalagi yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas Kamtimas. Polri dan TNI memiliki kemampuan deteksi. Kita bisa memahami kalau ada gerakan-gerakan. Dan kita pasti akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan hukum yang berlaku. Ingat, ini bahwa adalah proses demokrasi yang salah satu semenjak reformasi termasuk dihadiri oleh partisipasi publik yang sangat tinggi, di atas 80%, melibatkan hampir 160 juta atau lebih pemilih. Jadi siapapun yang terpilih itu mendapatkan kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional melawan kehendak rakyat, ya, itu sama saja dengan mengkhianati keinginan rakyat. Dan Polri TNI akan menjaga itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Cukup. Besok Pak, ada di Monas Pak.